Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kadif KB dan KS Ibu Utami Rizky SH. Yang kami hormati Kepala Desa untuk Borusu, dalam hal ini diwakili oleh Kasih Pemerintahan Bapak Bushar. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan kemauan untuk datang ke tempat ini untuk mengikuti pertemuan edukasi 1000 HPK bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, panutan kita sampai akhir zaman. Yang untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Utami Rizky. Oh iya, maaf. Kepada Bapak Kepala Desa, atau dalam hal ini diwakili oleh Kasih Pemerintahan, untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inu bihi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, serta salam dan taslim kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Kepala Dinas P3AP2 KB, dalam hal ini diwakili oleh KB dan KS. Dan yang kami hormati seluruh tamu undangan peserta yang bisa sempat hadir pada hari ini. Pertama, kami menyampaikan bahwa permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena pada kesempatan ini Kepala Desa Pemerintahan Borusu tidak sempat hadir dalam kegiatan kita, sehingga beliau mengamanatkan kepada saya untuk bisa mewakili dalam kegiatan ini. Ingin saya sampaikan di sini bahwa selaku yang mewakili Kepala Desa, marilah kita sejenak memfokuskan diri untuk betul-betul bagaimana caranya mengambil hikmah, mengambil pelajaran di dalam pertemuan kita ini, karena materi yang disampaikan karena sudah berlangsung dalam pertemuan keberapa? Sudah masuk dalam pertemuan yang ke-8, artinya pertemuan kita ini, materi-materi yang disampaikan ini sangat-sangat penting dalam kehidupan, terutama untuk anak-anak kita nanti. Jadi kami berharap dari pemerintah kita fokus betul-betul memperhatikan materi-materi yang disampaikan oleh ibunda kita nanti, sehingga selepas dari acara kita ini kita bisa mengaplikasikan ini, kita bisa praktekkan di anak-anak kita untuk bisa lebih baik ke depan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang mewakili Kepala Desa untuk Borusu. Dan selanjutnya kita dengarkan sambutan, arahan sekaligus
pemberian materi yang akan dibawakan oleh Ibu Utami Rizky kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Desa Gontogorusu yang dalam hal ini diwakili oleh Kasih Pemerintahan Bapak Musyar. Yang saya hormati ibu-ibu penyuluh yang bertugas di wilayah 2 Kecamatan Bontoharu, Bontozipuyu. Yang saya hormati para undangan edukasi 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan yang sempat hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufiknya, hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama di tempat ini guna untuk melaksanakan kegiatan edukasi 1000 HPK bagi ibu dan keluarga, terutama bagi ibu hamil dan ibu yang mempunyai baduta. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi suri toladan kita, panutan kita hingga akhir zaman. Semoga kita yang hadir di tempat ini memperoleh syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak-bapak Ibu sekalian, kegiatan kita pada pagi hari ini adalah edukasi 1000 HPK. Di mana 1000 HPK itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu Ibu dimulai dari masa konsepsi, pembuahan atau pada masa kehamilan kita 9 bulan atau 270 hari sampai anak kita berumur 2 tahun atau 730 hari setelah dilahirkan. Ya. Itulah yang dinamakan 1000 hari pertama kehidupan. Apa yang perlu kita lakukan di 1000 hari pertama kehidupan? Ya, tentunya itu Ibu, bagi ibu-ibu hamil ya, memberikan nutrisi, asupan gizi yang baik di masa kehamilan. Ya, yang pertama. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah pola hidup bersih dan sehat. Ya. Kemudian air bersih dan sanitasi. Ya, itulah yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang terutama adalah setelah lahir adalah imunisasi. Diberikan imunisasi kepada anak kita. Dan yang terpenting adalah pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan tanpa makanan pendamping. Ya. Ya. Itulah yang perlu kita perhatikan. Kemudian dari protein. Yang dikandung protein itu dari daging ibu, dari ikan. Ya, telur, tempe, tahu, ya. Kemudian buah-buahan yang terutama itu. Makan buah-buahan. Ya. Kemudian apa lagi Bu? Sanitasi lingkungan, pola hidup bersih dan sehat. Ya, itu yang perlu diterapkan karena kapan di dalam kehidupan kita tidak bersih itu gampang terkena penyakit. Ya, yang akan menyebabkan anak kita sakit. Itu rentan itu. Kalau kita tidak menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Dan bila mana
di 1000 hari pertama kehidupan ini kita tidak perhatikan baik-baik asupan gizi dengan PHBS, imunisasi dan sebagainya, itu bisa jadi anak kita itu lahir stunting, ya, di mana ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak karena kekurangan gizi yang sangat lama, ya, atau infeksi berulang di 1000 HPK, dan ini akan menyebabkan pertumbuhan otak atau kognitif anak dengan fisiknya itu jadi terhambat. Itulah yang harus kita perhatikan, ya, karena bila mana terjadi stunting pada anak kita, itu akan berdampak jangka panjang, ya. Ada dampak jangka panjangnya dan ada dampak jangka pendeknya, yaitu terhambatnya perkembangan kognitif atau kecerdasannya. Itu akan berdampak kepada anak kita, ya. Kemudian jangka panjang itu ibu meningkatkan biasa risiko kegemukan atau obesitas. Ini ciri-ciri dari stunting. Kemudian postur tubuh anak kita tidak optimal pertumbuhannya dan anak mudah sakit, ya. Ya, itulah yang perlu kita terapkan di kehidupan keluarga kita. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah penerapan 8 fungsi keluarga di dalam keluarga. Yang pertama yaitu fungsi agama, ya, dan yang kedua fungsi sosial budaya, dan ketiga cinta kasih, ya, perlindungan, kemudian reproduksi, dan kelima sosial pendidikan, dan ketujuh ekonomi dan pembinaan lingkungan, ya. Jadi ini ke-8 fungsi keluarga ini perlu kita terapkan di dalam keluarga kita, ya. Nah, kemudian untuk terhindar dari resiko kehamilan ada 4 hal yang perlu kita hindari pula, yaitu 4 terlalu, ya. Yang pertama, terlalu muda untuk melahirkan, ya. Kenapa kita dianjurkan untuk tidak terlalu muda untuk melahirkan? Idealnya itu berapa, Ibu? 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Karena apa? Endometrium seorang perempuan di usia 21 tahun atau organ reproduksi seorang perempuan itu belum sempurna atau belum siap untuk dibuahi, ya. Resiko yang mungkin terjadi, biasanya anak yang dilahirkan itu prematur, ya. Nah, kemudian kalau prematur itu bisa berdampak kepada anak stunting, ya. Berat badan lahir rendah di bawah 2,5 kg, ya, atau 2.500 gram, ya. Kemudian preeklamsia, tekanan darah tinggi, dan eklamsia, keracunan kehamilan. Pendarahan, ya, karena organ reproduksi kita belum sempurna. Persalinan lama, ya. Kemudian apa lagi, Ibu, yang mungkin terjadi? Persalinan lama, preeklamsia, ya. Itulah yang perlu kita hindari, sehingga kita dianjurkan menikah di usia 21 tahun untuk perempuan, ya, Ibu. Ini dampaknya dari segi kesehatan, ya. Dan metode kontrasepsi, ya, jangka pendek itu suntik, pil, dan kondom, ya. Jadi itulah yang kita lakukan, Ibu.
untuk mengatur jarak kehamilan kita sebagai salah satu upaya untuk terhindar dari stunting, ya, supaya kita bisa merawat anak kita dengan baik, ya, di 1000 hari pertama kehidupan, ya. Jadi kali itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan pada pagi hari ini bisa kita terapkan di dalam keluarga kita, supaya kita terhindar dari stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak karena disebabkan oleh kekurangan gizi kronis yang sangat lama yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan otak dan fisik. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi apa yang dibawakan oleh Ibu Khalid. Ya, selanjutnya kita akan bermain. Tetapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Nyanyi dulu Mas PKB. Saya minta Ibu untuk berdiri. Kita nyanyi dulu ya. Persiapan barangkali kita akan biasa kursi ya. Ya, sebelum kita mulai saya mau bertanya dulu kepada peserta yang hadir. Apakah Ibu sudah ber-KB apa belum? Sudah. Nah, terima kasih Ibu. Alhamdulillah karena Ibu sudah ber-KB semuanya ya. Ber-KB Ibu lah
Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ada aturan main dulu Ibu ya. Sampai ada tak? Ya. Sebelum bermain, kelompok 1 dengan kelompok 2 push dulu ya. Push. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dari salah satu pemain yang menang melempar bola. Kemudian kalau sudah angka 6, sudah bisa masuk ke kolom ayo ke BKB. Tapi mengingat waktu kita pada pagi hari ini sangat terbatas, sekalipun bukan menunjuk ke dadu 6, bisa masuk mulai. Tapi sebelum memulai kegiatan harus mengucapkan salam BKB emas ya. Ya, salam BKB emas seperti apa Ibu? Orang tua hebat, paduka sehat, cerdas, berkarakter, keluarga ceria. Ya, baiklah Ibu, kita push dulu antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Ya, berarti Ibu yang menang ya, Murni ya. Kita mulai Ibu. Ya, silakan pemain masuk karena kita dilempar dulu bolanya Ibu. Ya. Anggaplah ini sudah dadu 6 ya, karena kita menghemat waktu pada pagi hari ini ya. Ya, sebelum mulai Ibu harus salam BKB emas dulu. Salam BKB emas, orang tua. Salam BKB emas, orang tua hebat, paduka sehat, cerdas, berkarakter, keluarga ceria. Silakan mulai. Salam Kapten Krismintan. Ya, silakan pemain kedua. Salam BKB emas. Orang tua hebat, paduka sehat, cerdas, berkarakter, keluarga ceria. Iya, sepertinya ini lagi. Berapa kali minimal pemeriksaan kehamilan? Ya, 4 kali pada usia-usia itu. Pada usia 3 bulan. Pada usia 3 bulan 4 sampai 6 dan 7 sampai 9 bulan. Iya, jadi ibu hamil itu perlu 4 kali imunisasi, yaitu pada umur 3 bulan, 4 sampai 6 bulan, dan 7 sampai 9 bulan. Jika benar jawaban jumlah maju 2 langkah. Iya. Lanjut. Oh, 1. Sepertinya ini lagi. Sebutkan paling sedikit 3 tanda keluhan yang dialami ibu hamil sehingga harus dibawa ke Vaskes kesehatan. Keluhan ibu hamil sehingga dibawa ke puskesmas. Muntah-muntah, pendarahan, nyeri. Ya, muntah-muntah terus menerus dan pendarahan. Ya, lanjut.
empat. 1, 2, 3, 4. Oke, lanjut. Bismillah. Pertanyaan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaannya, kalau benar ini ada baca biasa, maju satu partai. Sampai berapa? Sampai umur berapa anak mendapatkan ASI eksklusif? Ya? Oke. Jawaban benar, maju satu langkah. Selamat. Anda menjadi orang. Saya orang tua hebat. Ya, makasih. Sudah 2 sesi. Ya, terima kasih Ibu-Ibu atas partisipasinya melakukan permainan. Ya, kita bermain sambil belajar. Dengan selesainya permainan kita, ada yang bisa memimpin doa untuk penutupan? Silakan. Yang tadi pembukaan. Bisa memimpin doa penutupan? Ya. Dengan membaca marilah menempuh acara kita dengan membaca doa dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Mari kita melanjutkan. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini kita dapat menyampaikan kepada mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menyampaikan kepada tetangga keluarga kita di luar sana. Mudah-mudahan stunting bisa teratasi di desa kita ini. Amin. Ya, stunting bisa tereliminasi. Sebagaimana PKBMS itu bina keluarga balita eliminasi masalah stunting. Jadi PKBMS eliminasi masalah stunting. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawing.